Cirebon City. Yeah. Selamat datang di kota ini. Kota sederhana ini tempat kami. Terletak di ujung Jawa Barat. Panorama alamnya sangat memikat. Cirebon namanya kotaku, udang julukannya kotaku. Tak banyak ada gedung bertingkat, hanya banyak sawah dan sungai yang jadi sekat. Bukan kota besar tapi kota mandiri, bukan metropolitan tapi kota penuh seni. Tempat dimana ku habiskan hari, dari mulai pagi, siang, malam ke pagi lagi. Modern tak bisa kalahkan tradisi, manakala mulu dan ramaikan kota ini. Sejauh mata memandang, ku takkan bosan. Diwarnai hidup pikuk ramah penuh senyuman. Cirebonku tak begitu luas, Cirebonku memang sedikit panas. Cirebonku juga tak terlalu ramai, tapi dibalik semua itu buatku damai. Ramah tamah menghiasi tiap harinya, gotong royong sudah jadi hal yang biasa. Silih asah, asi dan asuh semakin jadikan kota ini kota yang tangguh. Keseragaman budaya di dalamnya, cerminan Jawa Barat yang saling tenggang rasa. Tak ada diskriminasi budaya, semua dapat berdiri tegak sama rata. Aku bangga jadi orang Cirebon, tak malu sedikit pun. Cinta Cirebon dikala jauh, bukan teriak lantang. Aku rindu akan kota udang. It's going down, baby. Swim City Squad. Cirebon City. Yeah. Yang kita miliki itu untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku di dunia. Maka apa yang ingin saya sampaikan adalah persoalan tentang bagaimana ilmu itu tadi harus ada rujukan, bukan mempunyai suatu pandangan seseorang ataupun pandangan sesuatu suku atau sesuatu masyarakat, tetapi ilmu itu harus mempunyai rujukan yang sama untuk digunakan dalam satu urusan seluruh masyarakat seluruh dunia. Jadi di sini wujudnya namanya alamtologi. Apa itu alamtologi? Alamtologi itulah satu disiplin yang maksudnya itu bukunya, salah satu bukunya saya ya. Bukunya itu saya hasilkan, saya sudah memiliki lebih dari 600 buku yang dicetak, yang ditulis, yang mana ianya adalah ilmu yang berkaitan tentang teknologi sains dan sains. Dan juga telah terhasil berbagai-bagai kajian dan produk-produk yang ada di pasaran hari ini, alhamdulillah, dengan hanya menggunakan ilmunya alamtologi. Jadi alamtologi itu tadi ilmu alam. Alam itu alam, tologi itu ilmu. Jadi ilmu alam. Jadi saya melihat alam itu sebagai rujukan untuk membangunkan semula proses-proses bagaimana kita harus melangsungkan kehidupan di dalam soal-soal muamalahnya. Contohnya hubungan kita dengan pencipta alam, hubungan kita dengan makhluk yang ada di sekeliling alam. Asas yang harus kita pahami sebelum kita bicara tentang kehidupan di dalam alam itu sendiri. Alam itu sebenarnya apa? Apakah itu alam? Contohnya kita harus kenal, itu musola, itu rumah contohnya. Jadi kalau kita ke musola kita tahu caranya. Harus ada tertibnya, harus ada praktikalnya. Masuk musola gimana? Kalau ke rumah gimana? Jadi
Ini secara ilmiah aja ya, bukan mau mengajar ya. Kebiasaannya kalau disebut alam itu ya, Pak ya, kebiasaannya apa alam itu? Diterima pakai kepahamannya itu alam di sini, masyarakat di sini. Alam Bisa lingkungan sekitar, lingkungan sekitar, kehidupan, ruang angkasa, ya. ruang angkasa. Ruang angkasa itu adalah alam. Ya di sini ya, kalau saya tanya sama 10 orang, rasanya jawabannya sama nggak? Enggak ada. Paham dari sini ya, ini Iya. sains ya. Iya. Jadinya kalau kita ketemu 1000 manusia akan memberikan jawaban yang berbeda tentang satu yang sama. Maka jika ini wujud, gimana harus menyelesaikannya? Mana yang benar? Mana yang harus dijadikan sebagai satu pokok dasar untuk membangunkan perjalanan terus? Jadi soal ini gini, begitu datangnya. Makanya alam ini apa ya? Makhluk. Kalau kita mau ke sesuatu tempat, kita harus kenal tempat itu untuk kita bisa nyaman. Contohnya mau masuk ke rumah, ya ini ruang tidur, kamar tidur, ini kamar untuk dapur. Kalau mau masak harus di dalam dapur, bukan di dalam kamar tidur, contohnya gitu. Karena itu disiplin aturan yang perlu diikuti setelah kita mengenal itu adalah rumah. Langsung kalau kita masuk ke dalam masjid, wah kita kenal ini adalah masjid, maka tertibnya masjid itu disiplinnya masjidnya beda dalam rumah. Maka dengan kita memahami di mana kita berada, maka otomatisnya kita bisa tahu menyesuaikan diri kita dengan keadaan itu tadi. Maka alam itu sendiri apa sebenarnya? Maka kita tidak mengenal alam. Gimana harus kita kenali dalam alam itu tadi? Maka kita menjadi makhluk yang merusakan alam, yang sepatutnya kita menghuni alam ini dengan memakmurkan alam. Jadi bukan karena kita sengaja mau merusakkan alam, karena kita nggak tahu kita berada di mana. Sangkanya kita mungkin kita di kamar tidur, rupanya kita di dapur. Maka kita kerjain apa yang kita kerjain, kayak kita berada di dapur, di dalam kamar tidur. Jadi itu mendatangkan kerusakan. Jadi sama juga di dalam soal itu tentang alam. Ya, apakah itu alam satu ruang? Adakah alam itu satu kawasan? Kawasan di dalam keraton, contohnya ini adalah alamnya, ataupun di dalam ruang ini adalah alamnya. Maka di sini ingin saya berbagi satu pandangan, di manakah alam ini tadi sebenarnya? Adakah alam ini wujud? Ya wujud. Tapi sebenarnya apa? Itu satu. Yang keduanya, di mana kita berada di dalam alam ini? Kita berada di satu kawasan, di satu tempat, yang mana kita berada berdiri di sini. Saya sedang berdiri di sini dalam satu kawasan keraton. Kalau ini dalam kawasan Cirebon. Cirebon ini dalam satu kawasan namanya Pulau Jawa. Pulau Jawa ini berada dalam kawasan yang namanya Indonesia Raya. Indonesia ini dari Asia Tenggara, kemudian Asia, langsung dunia. Kita hanya berada dalam satu titik saja di satu tempat yang namanya dunia, bumi. Jadi di manakah kita di dalam alam itu tadi? Harus kita kenal di manakah bumi itu di dalam alam itu tadi. Nah, ini soalan-soalan yang biasa saya keluar dalam pikiran saya dari kecil lagi. Memikirkan position itu penting. Ya Pak, ini maaf ya, bisa bicara langsung ya. Kalau waktu malamnya yang paling cantik apa ya Pak? Bintang. Bintang ya, yang paling cantik ya. Nah, adakah bintang itu cantik? Soalnya adakah bintang itu cantik? Pertama ini saya harus bicara begini dulu untuk dipahami supaya jelas gimana nanti harus kita menggunakan pakai, praktiknya gimana. Untuk digunakan nanti aplikasinya gimana? Saya harus terangkan secara begini. Kalau nggak paham ya bisa tolong berhentikan saya di sini. Jadi bintang itu cantik nggak Pak? Cantik ya? Iya. Ya, cantiknya waktu apa? Waktu malam, waktu siang nggak cantik. Jadi soalnya di sini adakah bintang itu cantik? Paham ya? Cara berpikir, cara akal pikiran itu sudah mulai diserapkan. Lalu kecantikan itu bertempat. Artinya mempunyai aturannya, harus ada posisinya itu tadi. Kalau ianya berada pada waktu siang, bintang itu tidak kelihatan. Bukan tidak ada, tidak kelihatan karena dilindungi oleh cahaya matahari. Dan semakin gelap pada waktu malam, semakin cantik bintang itu kelihatan. Jadi kecantikan itu perlu sokongan, ada yang menyokong. Maka juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam ada yang menyokong kita untuk kita bisa mencantikkan hidup kita sebagai orang Islam. Perlu ada wadahnya itu tadi.
Jadi di sini bila kita lihat bintang yang sebegitu cantik di langit, pada saat kita berada di posisi yang tepat. Artinya kita lihat waktu malam saya selalu ya, saya jalan di seluruh dunia, sampai Uzbekistan, Samarkand dan sebagainya macam untuk mengkaji alam. Saya lihat di satu tempat bersempatan di Afghanistan, di Iran. Tempat itu kalau kita duduk, kita bisa lihat bintang sudah bisa kita pegang. Begitu cantik di satu kawasan tinggi, di kawasan pegunungan. Memang kawasan itu pencerapan bintang, ilmu bintang di situ. Jadi waktu lihat bintangnya sebegitu cantik. Kenapa dia cantik? Pertama, dia berada pada waktu yang tepat, yaitu malam. Yang keduanya apa? Kenapa dia cantik? Karena cantiknya itu tadi berada pada tempat yang betul, jarak yang tepat. Artinya kita lihat itu cantik, bintang itu cantik. Kalau semakin hampir rasanya cantik nggak bintang? Semakin kita hampiri bintang itu rasanya cantik nggak? Maka hilang kecantikannya itu tadi. Maka di sini inilah nilai-nilai di dalam ilmu alamologi, yaitu bukan menyalahkan di mana-mana pihak buruk atau tidak atau cantik, tetapi berada pada posisi yang tepat. Be at the right position. Artinya sudah berada pada posisi yang tepat, maka kita bisa mengenal potensi-potensi yang ada di sekeliling itu tadi untuk digunakan pakai menjadi satu elemen atau materi yang bisa memakmurkan masyarakat. Nah, yang seterusnya ini saya mau bicara tentang soal ilmu alam ya. Oh